Halo Sobat Ali Hafiz, kali ini kita di mata kuliah Sistem Keamanan Komputer, kita akan bahas konsep dasar sistem keamanan komputer, tantangan dan kompetennya. Bersama saya, dosen mengampu, Insinyur Ali Hafiz, Eskop MTI, CEH. Yang belum subscribe dulu. Jangan lupa like dan komennya. Oke, next ya. Apa itu sistem keamanan komputer? Jadi, sistem keamanan komputer atau SKK itu adalah kumpulan teknologi dan praktik yang digunakan untuk melindungi komputer dan jaringan dari ancaman siber. Tujuannya adalah untuk mencegah pencurian data, akses tidak sah, dan kerusakan sebuah sistem. Mengapa keamanan komputer ini penting? Ya, ada 3 alasan mengapa kita perlu belajar, mengapa kita perlu mengamankan komputer. Yang pertama, ya pertumbuhan ancaman siber. Menurut Checkpoint Research 2023, serangan siber secara global meningkat 38% dari tahun sebelumnya. Artinya, ini bisa meningkat dari tahun ke tahun. Artinya, kita pun bisa berisiko untuk terkena serangan siber. Yang kedua, dampak finansial. Laporan IBM Cost of Data Breach Report 2023 menunjukkan rata-rata biaya kebocoran data mencapai 4,45 juta per insiden. Artinya kalau 4 juta dolar itu seperti 40 miliar rupiah. Wow, sangat besar sekali ya. Lalu target utama, ya industri yang paling rentan terhadap serangan siber ini adalah industri keuangan sebesar 22%, lalu diikuti industri kesehatan dan pemerintahan ya. Jadi industri keuangan ini sangat berisiko karena memang di sana banyak uang ya. Motif-motif serangan itu memang ditujukan untuk keuangan. Jadi kita perlu berhati-hati. Misalkan kita menjadi nasabah sebuah lembaga keuangan, kita juga perlu berhati-hati karena serangan selalu mengintai kita. Contoh kasus serangan siber ya, ini mulai dari internasional sampai dengan yang ada di Indonesia. Kasus ransomware WannaCry 2017 ini menyerang lebih dari 200.000 komputer di 150 negara ya, termasuk rumah sakit di Inggris. Wow, ini yang ketahuan dan ini yang melaporkan. Yang tidak ketahuan, yang tidak melaporkan itu bisa jadi lebih banyak, bisa jadi karena malu dan lain sebagainya gitu ya, dia tidak melaporkan. Kemudian kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020 91 juta. Wow, 91 juta. Ini hampir sepertiganya penduduk Indonesia gitu loh. Sepertiganya penduduk Indonesia, eh, peng, eh, juta pengguna itu bocor dijual di dark web. Kemudian serangan siber Bank Indonesia, serangan siber Bank Syariah Indonesia ya, di negara Indonesia itu wow banyak sekali ya, serangan PDN dan lain sebagainya. Wah 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 ya. Jadi kita memang perlu harus berhati-hati. Data statistik serangan siber ya, jumlah serangan siber global itu 4,5 juta serangan terdeteksi setiap hari. Lalu serangan phishing ya itu meningkat 65% sejak pandemi COVID-19. Nah, Indonesia sendiri berada di peringkat 5 tingkat global jumlah serangan ransomware. Nah, dalam sistem keamanan komputer kita juga perlu mengelola ya keamanan komputer atau keamanan siber. Nah, bagaimana mengelola atau manajemen keamanan siber? Jadi, manajemen keamanan siber ini adalah pendekatan strategis untuk melindungi aset digital organisasi dari ancaman siber melalui kebijakan, teknologi, dan pelatihan. Nah, elemen utama dari manajemen keamanan siber atau manajemen keamanan komputer ini itu ada 5 ya, mulai dari identifikasi risiko untuk menentukan potensi ancaman dan dampaknya. Kemudian proteksi, deteksi, respon, dan pemulihan atau recovery ya. Di sini deteksi menganalisis ancaman dengan IDS, APS, SIM ya. Respon ya, ini mengambil tindakan jika terjadi insiden atau CISET ya. Incident Response Team dibentuk. Kemudian pemulihan untuk recovery plan ya, mengembalikan sistem ke kondisi normal ketika telah terjadi serangan ya. Karena serangan tidak bisa dihindari, risiko selalu ada, tapi bagaimana caranya kita bisa pulih dengan cepat, itu yang paling penting.
Ini adalah komponen utama dalam keamanan siber. Yang pertama keamanan jaringan, keamanan aplikasi, keamanan data, dan manajemen risiko. Dalam keamanan jaringan, kita bisa menggunakan firewall, VPN, IDS atau IPS. Keamanan aplikasi, kita bisa menerapkan secure coding, bisa melakukan pentest, agar bisa diketahui celah-celah keamanan yang ada. Keamanan datanya kita bisa melakukan enkripsi, kemudian data loss prevention atau DLP. Di manajemen risikonya kita bisa mengidentifikasi, mitigasi, lalu recovery atau pemulihan. Nah, ini adalah komponen utama yang wajib kita miliki dalam tata kelola keamanan siber kita. Kemudian di sini ada aturan ya, regulasi keamanan siber. Ini ada di Indonesia dan ada juga secara global atau internasional atau di negara luar ya. Di Indonesia itu kita bisa mengenal Undang-Undang ITE, mengatur kejahatan siber dan transaksi elektronik, kemudian BSSN, Badan Siber Sandi Negara, ini di nomor 4 tahun 2021, tentang pedoman keamanan siber nasional. Nah, kalau untuk globalnya itu ada GDPR di Eropa untuk pelindungan data pribadi pengguna internet. Juga framework ISO 27001 sebagai standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi. Kemudian juga ada NIS dan lain sebagainya. Nah, ini adalah regulasi keamanan siber yang patut kita pelajari, ketahui untuk tata kelola keamanan siber kita menjadi lebih baik lagi ya. Nah, ini adalah tokoh dunia dalam keamanan siber. Yang pertama itu ada Kevin Mitnick, seorang mantan hacker yang menjadi pakar keamanan siber. Kemudian kedua itu ada Bruce Schneier, itu ahli kriptografi dan keamanan informasi. Yang ketiga itu ada Evgeny Kaspersky, dia pendiri Kaspersky Lab atau antivirus Kaspersky. Nah, ini adalah tokoh keamanan siber secara global atau internasional ya. Dulu orang yang jago keamanan, dia akan di-hire. Ketika dia menghack suatu sistem, dia ketika berhasil akan di-hire. Sekarang menghack suatu sistem ketahuan, nah kita bisa masuk bui, yaitu kita harus berhati-hati. Nah, tugas nih ya, sebutkan 3 tokoh atau pakar atau organisasi keamanan siber di Indonesia, dikumpul ya di link tugas yang telah diberikan. Oke. Lalu kita di sini berbicara tools untuk keamanan siber, itu untuk network security, pen testing, dan threat intelligence ya. Untuk network atau jaringan kita bisa pakai Wireshark, itu untuk analisa data yang ada di lalu lintas jaringan. Kemudian Nmap itu untuk pemindaian, port, layanan, dan lain sebagainya yang ada di dalam sebuah jaringan atau sebuah sistem. Untuk pen testing kita biasa juga mengenal Metasploit ya, juga Kali Linux atau sistem operasi yang biasa digunakan oleh pen tester ya, karena di sana sudah lengkap tools-toolsnya yang digunakan untuk melakukan pen test. Kemudian di sini ada threat intelligence, kita bisa pakai IBM Key Radar untuk analisis ancaman, juga Splunk itu untuk monitoring keamanan. Jenis keamanan dalam jenis-jenis ancaman dalam keamanan siber nih. Ada banyak sekali ya ancaman dalam keamanan siber. Ya di sini kita bahas secara garis besar itu ada 5. Yang pertama itu ada malware, lalu phishing, ransomware, DDoS attack, dan insider threat. Nah, malware, apa itu malware? Jadi malware ini adalah perangkat lunak yang berbahaya ya. Namanya mal ya, rusak ya. Jadi perangkat rusak yang memang perangkat itu digunakan untuk merusak. Ini seperti virus, trojan, ya worm, dan lain sebagainya ya. Ini bisa merusak sistem kita, bisa menduplikasi, bisa menghapus, bisa memberatkan sistem kita ya. Ini kemudian ada phishing ya. Jadi ini phishing ini bertujuan untuk memancing ya, sesuai asal katanya yaitu fish yang memancing, phishing. Jadi dia gunanya adalah untuk memancing data pengguna agar mengirimkan data-data yang diperlukan ya. Kemudian ada ransomware. Ransom itu tebusan ya. Jadi di sini adalah aplikasi ya
jenis malware yang akan mengenkrip data korban, sehingga datanya tidak bisa dibuka atau tidak bisa digunakan oleh korban, sehingga pelaku itu meminta tebusan dengan jumlah tertentu ya, agar bisa dibuka kembali data atau file yang dienkrip. Lalu DDoS attack di sini menyerang server atau komputer ya, sehingga server itu berhenti memberikan layanan atau mati ya. Kemudian ada insider threat ya, di sini adalah ancaman dari orang dalam perusahaan. Ini sangat berbahaya sekali ketika kita sudah mengamankan sistem kita, perangkat lunak, perangkat keras yang sudah kita amankan, ternyata ancaman sebenarnya itu berada di dalam. Nah, ini sangat berbahaya sekali, susah dideteksi. Maka kita perlu melakukan mitigasi-mitigasi bagaimana jika terjadi serangan atau ada orang dalam sendiri yang melakukan kejahatan ya. Di sini ada cara pencegahan ya. Bagaimana cara pencegahan dari serangan siber? Ya, yang pertama kita gunakan password yang kuat. Kita gunakan two factor autentikasi atau multifaktor autentikasi ya, bisa nomor handphone, email dan lain sebagainya. Kemudian juga secara berkala kita update software. Ya, update software dan perangkat lunak kita atau sistem operasi kita ya. Kemudian menghindari link yang mencurigakan dari orang yang tidak dikenal, dari sumber yang tidak bisa dipercaya, itu kita harus hindari ya. Kemudian lakukan edukasi bagi tim atau karyawan atau pengguna tentang ancaman siber. Ini penting sekali ya, karena rantai terlemah dalam keamanan komputer atau keamanan siber itu adalah dari sisi usernya. Kita amankan jaringan kita pakai firewall, IDS, IPS, VPN, tapi usernya sembrono, menaruh password dimanapun ya, membuat password yang lemah, tidak menggunakan two factor autentikasi, ya sudah, wassalam ya. Oke. Tantangan keamanan siber atau keamanan komputer di sini ya, yang pertama itu adalah kurangnya keamanan, kesadaran keamanan di organisasi itu sendiri ya, perkembangan teknologi yang sangat pesat yang susah diikuti oleh kita, kurangnya tenaga ahli keamanan siber secara global. Jadi menurut survei ada defisit 3,4 juta profesional di bidang keamanan. Wow, kebayangkan kalau kita ahli di bidang keamanan, maka kita terbuka luas nih sebenarnya lowongan-lowongan yang ada atau kesempatan kita itu bisa sangat besar. Nah, bagi teman-teman yang berminat di bidang keamanan, boleh nih serius di bidang keamanan ya, itu sangat besar sekali peluangnya. Oke, jadi kesimpulan dan diskusi, keamanan siber itu adalah aspek penting bagi kehidupan kita, bagi bisnis kita, bagi pekerjaan kita ya. Sistem keamanan komputer itu membantu mengurangi risiko serangan. Ingat komponen yang tadi ya. Kemudian juga pentingnya regulasi dan penerapan teknologi keamanan sehingga kita bisa menjadi lebih aman ketika menggunakan teknologi digital. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu, like and comment, juga follow Instagram ya, Ali_Hafiz. Oke, terima kasih, sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya.